Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Octavia dari kelas 6C PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, pada proposal ini memiliki 3 bab, bab 1, bab 2, dan bab 3. Kita mulai dari bab 1. Nah, di bab 1 ini yang pertama itu adalah latar belakang. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi. Otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya. Salah satu contohnya yaitu pelajaran PKN. Nah, seringkali dalam kegiatan belajar mengajar pada setiap bidang studi mengalami kendala yang cukup serius seperti penggunaan model dalam pembelajaran. Model pembelajaran aktif tipe information search nampaknya merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Metode information search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah. Nah, masalah pertama itu pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Masalah kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Masalah ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Lalu yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Masalah yang terakhir itu rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Lalu ada pembatasan masalah. Nah, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Setelah itu ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalahnya itu ada satu, bagaimana efektivitas penerapan metode information research pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu yang keenam, manfaat penelitian. Yang pertama itu ada teoritis. Nah, penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Lalu yang kedua, praktis. Yang pertama itu bagi siswa dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Yang kedua, bagi guru. Nah, untuk mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Lalu yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu yang pertama, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua, itu tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Nah, kita lanjut ke bab 2.
Di bab 2 ini yang pertama ada landasan teori. Landasan teori itu yang pertama tinjauan hasil belajar PKN yang terdiri dari hasil belajar pendidikan kewarganegaraan serta globalisasi. Nah, belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Lalu yang kedua ada hasil belajar. Nah, dari hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar dan tindak mengajar dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ranah belajar yang tersebut sangat penting diketahui oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat-alat penilaian, baik melalui tes maupun non-tes. Lalu yang ketiga itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik. Lalu, yang keempat itu ada globalisasi. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Nah, dalam pengertian yang lebih luas lagi, globalisasi ialah proses menyatunya berbagai macam bidang, seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Ya, lalu yang kedua ada metode pembelajaran information search. Nah, yang pertamanya itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Nah, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka seorang guru harus mengetahui berbagai metodenya. Lalu yang kedua, metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran information search merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari jawaban sendiri dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Lalu yang ketiga ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraihnya cita-cita. Nah, karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berada pada rentang usia antara 9 sampai 10 tahun yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa yang nyata saja. Selanjutnya kita ke penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan itu ada dua, yaitu pertama penelitian dari Ipung Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitian penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar di kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI Negeri Yogyakarta II. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MI Negeri Yogyakarta II. Lalu penelitian kedua yaitu dari Munasikah dari IAIN Wali Songo dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis dan materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Lalu ada kerangka berpikir. Nah, berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan, dan hasil belajar pun juga rendah. Nah, metode information search ini dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar
pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena dengan metode information search, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan sehingga menjadi menarik, semakin aktif, dan hasil belajar yang diinginkan pun dapat tercapai. Lalu ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini, yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model kemis dan MC target yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali, yang merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Lalu yang kedua ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti sangat penting dalam pelaksanaan PTK di sekolah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini berkolaborasi dengan dua rekan teman sejawat sebagai pengamat atau observer, yaitu observer 1, guru kelas 3, dan observer 2, itu guru kelas 4 lainnya. Dan lainnya membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Selanjutnya, ada tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2015. Lalu, instrumen penelitiannya, yang pertama itu ada hasil belajar. Nah, hasil belajar ini ada dua definisi, yaitu pertama definisi konseptual. Hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Lalu yang kedua, definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, lalu pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4. Lalu yang kedua ada metode information search. Nah, dari definisi konseptualnya itu adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Nah, metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Lalu, definisi operasionalnya. Nah, metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKM melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Nah, siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Lalu, ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa memperoleh nilai lebih dari KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Lalu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu tes. Tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda baik pada setiap akhir siklus. Lalu yang kedua, observer. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang kelima, catatan lapangan.
catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian terjadi. Dan selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, itu memilah data penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna. Kedua, sajian deskripsi, yaitu narasi, visual gambar, atau tabel, dengan alur sajian yang sistematis dan logis. Lalu, penyimpulan dari hasil yang disajikan seperti dampak penelitian, tindakan, dan efektivitasnya. Dan yang selanjutnya ada keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data penulis menggunakan triangulasi. Nah, yang pertama itu ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Lalu yang kedua, triangulasi teknik. Nah, triangulasi teknik ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Lalu yang ketiga, triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Lalu selanjutnya ada desain dan prosedur penelitian. Yang pertama yaitu siklus pertama dengan rencana pelaksanaan PTK, menyusun rencana pembelajaran, materi, pengembangan RPP, mendesain metode pembelajaran, mengembangkan instrumen yang digunakan, dan menyusun alat evaluasi pembelajaran. Tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Nah, observasi, penelitian mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Refleksi, pada komponen ini peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Lalu yang kedua, siklus kedua, rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi tindakan. Nah, peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Ketiga, observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Lalu yang keempat, refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus ketiga dengan membuat RPP. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKM melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3, Kota Tangerang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.